Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat mengenai bagaimana Allah meneguhkan keimaman Harun melalui suatu cara yang sangat luar biasa, yaitu melalui tongkatnya yang bertunas, berbunga, dan berbuah-buah badam. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kembali kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, berikanlah hikmat bagi kami untuk dapat mengerti dan memahami bagian ini. Apabila kami memiliki dosa yang pada akhirnya dapat menjadi penghalang bagi kami untuk memahami bagian ini, Tuhan kiranya Engkau mengampuni kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita kali ini telah memasuki kitab Bilangan pasal yang ke-18. Mari kita mulai melihat dari ayat yang pertama, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Tuhan berfirman kepada Harun, "Engkau ini dan anak-anakmu, beserta seluruh sukumu, haruslah menanggung akibat setiap kesalahan terhadap tempat kudus. Sedang hanya engkau beserta anak-anakmu lah yang harus menanggung akibat setiap kesalahan yang dilakukan dalam jabatanmu sebagai imam." Saudaraku, di sini kita melihat bahwa Allah mengatakan kepada orang Lewi bahwa mereka harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Kita tentu saja perlu mengingat kembali bahwa Korah adalah seorang Lewi. Pemberontakan muncul justru dari dalam kelompok Bani Lewi. Dan dosa ini tentu saja dosa yang sangat serius. Allah mengatakan kepada mereka bahwa mereka semua harus bertanggung jawab. Dewasa ini, Anda dan saya bertanggung jawab bagi kesaksian Kristen kita, bagi keluarga dan juga bagi gereja kita. Ketika ada dosa dalam gereja, maka Anda dan saya sebenarnya harus ikut bertanggung jawab. Kita tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab atas dosa dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, bahkan dosa dalam gereja kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda lihat, inilah yang dikatakan Allah kepada Harun. Harun tidak dapat melihat bahwa hal ini terjadi hanya di kalangan orang Lewi dan kemudian mengambil sikap lebih kudus daripada orang lain. Harun tidak dapat mengangkat dirinya dengan menunjuk bahwa ia adalah orang pilihan Allah. Memang dia telah dipilih oleh Allah sebagai imam besar. Hamba Allah tetap harus hidup di dalam kerendahan hati. Hamba Allah harus bertanggung jawab. Selanjutnya saudaraku, Bilangan 18 ayat 2 dan 3 mencatat, "Suruhlah juga saudara-saudaramu suku Lewi, suku bapa leluhurmu, mendekat bersama-sama dengan engkau, supaya mereka menggabungkan diri kepadamu dan melayani engkau apabila engkau ini beserta anak-anakmu ada di depan kemah hukum. Mereka harus melakukan kewajiban mereka kepadamu dan kewajiban mereka mengenai kemah seluruhnya.
Hanya kepada perkakas tempat kudus dan kepada mezbah janganlah mereka mendekat, nanti mereka mati, baik mereka maupun kamu. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Allah memberi peraturan yang sangat khusus kepada Harun dan juga kepada anak-anaknya bahwa mereka bertanggung jawab atas tempat kudus itu, perkakas tempat kudus dan bahkan mezbah. Dan kemudian Allah memberikan rincian tentang bagian dari korban-korban yang menjadi bagian keimaman. Hidup mereka akan ditopang dengan bagian dari persembahan-persembahan dan keseluruhan dari persembahan unjukan itu akan diberikan kepada imam. Dan selanjutnya saudaraku, Bilangan 18 ayat 19 mencatat, segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Saudaraku, itulah cara sebuah perjanjian dimeteraikan pada waktu itu. Garam dianggap sebagai bahan yang penting dalam makanan sehari-hari dan digunakan dalam persembahan korban kepada Allah. Suatu perjanjian garam itu menjadi suatu perjanjian dari kewajiban yang sangat permanen. Dan selanjutnya Bilangan 18 ayat 20 mencatat, Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka, engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Harun dan juga semua orang Lewi itu ternyata tidak akan memperoleh bagian di tanah tersebut. Mereka tidak akan memperoleh tanah pertanian ataupun kebun anggur untuk dikelola. Dan menurut saya, hal ini juga perlu terjadi pada gereja. Orang-orang dalam gereja harus membayar pendeta mereka. Anda harus membayar orang yang sudah memberikan makanan rohani kepada Anda. Seorang pendeta yang menghabiskan waktunya untuk melakukan hal itu tentu tidak dapat bercocok tanam di ladang atau bekerja di kantor. Banyak pengerja gereja yang terbaik harus juga mengambil pekerjaan sekuler untuk bisa tetap hidup. Saudaraku, bila pelayanan menderita, maka gereja pun sebenarnya akan ikut menderita. Karena itulah Allah menyediakan dukungan terhadap orang Lewi, dan tentu saja Allah berharap bahwa gereja-gereja dimanapun berada akan mendukung pendetanya, sehingga pendetanya tidak perlu mencari pekerjaan lain untuk mendukung pelayanannya. Saudaraku, saya pernah menggembalakan jemaat selama beberapa tahun, dan walaupun memang ada masa-masa sulit, namun ketika saya ingin hidup dengan iman, adalah suatu hal yang luar biasa menduduki jabatan pelayanan seperti itu. Saya ingin menyaksikan betapa baiknya Allah. Ia selalu baik kepada saya, dan itulah pula yang dikatakan Daud dalam Mazmur 16 ayat yang kelima. Dia katakan, "Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku." Kita melihat di sini bahwa adalah hal yang menarik dan yang sangat indah untuk memiliki Allah yang dapat memenuhi setiap kebutuhan kita. Dan Allah menempatkan orang Lewi pada posisi seperti itu. Mereka hidup dengan iman. Selanjutnya saudaraku, Bilangan 18 ayat 21-23 mencatat, mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Maka janganlah lagi orang Israel mendekat kepada kemah pertemuan sehingga mereka mendatangkan dosa kepada dirinya lalu mati.
Tetapi orang Lewi, merekalah yang harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan dan mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa mereka harus melayani di kemah pertemuan dan mereka harus ditopang oleh persepuluhan dari bangsa Israel. Sekali lagi, ini berarti bahwa orang Lewi benar-benar harus hidup dengan iman. Kini pertanyaan yang sering muncul ialah, apakah para pengkhotbah, utusan Injil, dan juga anggota staf gereja itu harus memberi kepada gereja? Saudara, saya mendapati saat ini banyak orang yang merasa bahwa mereka tidak perlu melakukan hal itu. Tapi menurut saya, kita di sini berhadapan dengan peraturan-peraturan dan hukum-hukum dalam hukum Musa. Walaupun Anda dan saya tidak hidup di bawah hukum Musa, namun saya percaya bahwa hukum ini telah memberikan prinsip-prinsip utama untuk hidup kita. Hukum-hukum ini tentu saja merupakan pedoman bagi hidup kita untuk menolong kita keluar dari bidang-bidang yang masih dipertanyakan ini. Dalam Bilangan 18 ayat 25-26, firman Tuhan mencatat, Tuhan berfirman kepada Musa, "Lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa Allah memerintahkan agar orang Lewi mempersembahkan 1/10 bagian dari apa yang mereka terima. Ini berarti bahwa pengerja Kristen atau siapapun dia tetap harus memberi bagi pekerjaan Tuhan. Mereka harus memberi kepada gerejanya. Dan pasal 18 ini merupakan sebuah pasal yang sangat praktis. Pasal ini memiliki suatu pesan yang pasti bagi kita saat ini. Saudara, kini kita akan memasuki kitab Bilangan pasal yang ke-19. Ayat pertama dan kedua mencatat demikian. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercela, yang tidak ada cacatnya, dan yang belum pernah kenakuk." Perhatikan, ini adalah kali pertama suatu persembahan adalah seekor hewan betina. Kemudian Bilangan 19 ayat 3 sampai dengan 8, firman Tuhan mencatat demikian. "Dan haruslah kamu memberikannya kepada Imam Eleazar, maka lembu itu harus dibawa keluar tempat perkemahan, lalu disembeli di depan imam. Kemudian Imam Eleazar harus mengambil dengan sidik jarinya sedikit dari darah lembu itu, lalu haruslah ia memercikkan sedikit ke arah sebelah depan kemah pertemuan sampai 7 kali. Sesudah itu, haruslah lembu itu dibakar habis di depan mata imam. Kulitnya, dagingnya, dan darahnya haruslah dibakar habis bersama-sama dengan kotorannya. Dan imam haruslah mengambil kayu aras, hisop, dan kain kirmisi, dan melemparkannya ke tengah-tengah api yang membakar habis lembu itu. Kemudian haruslah imam mencuci pakaiannya dan membasuh tubuhnya dengan air. Sesudah itu masuk ke tempat perkemahan, dan imam itu najis sampai matahari terbenam. Orang yang membakar habis lembu itu haruslah mencuci pakaiannya dengan air dan membasuh tubuhnya dengan air, dan ia najis
sampai matahari terbenam. Saudara, kini apakah tujuan dari persembahan ini? Bilangan 19 ayat 9 mencatat, maka seorang yang tahir haruslah mengumpulkan abu lembu itu dan menaruhnya pada suatu tempat yang tahir di luar tempat perkemahan, supaya semuanya itu tinggal tersimpan bagi umat Israel untuk membuat air pentahiran. Itulah penghapusan dosa. Lalu mungkin yang menjadi pertanyaan kita berikutnya adalah, bagaimana penggunaannya? Bilangan 19 ayat 17-19 menjelaskan, bagi orang yang najis, haruslah diambil sedikit abu dari korban penghapus dosa yang dibakar habis, lalu di dalam bejana abu itu dibubuhi air mengalir. Kemudian, seorang yang tahir haruslah mengambil hisop, mencelupkannya ke dalam air itu, dan kemudian memercikannya ke atas kemah dan ke atas segala bejana dan ke atas orang-orang yang ada di sana, dan ke atas orang yang telah kena kepada tulang-tulang, atau kepada orang yang mati terbunuh, atau kepada mayat, atau kepada kubur itu. Orang yang tahir itu haruslah memercik kepada orang yang najis itu pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh. Dan pada hari yang ketujuh itu haruslah ia menghapus dosa orang itu, dan orang yang najis itu haruslah mencuci pakaiannya dan membasuh badannya dengan air, lalu ia tahir pada waktu matahari terbenam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan suatu dekret yang tidak biasa dan kedengarannya sangat aneh, namun sebenarnya ada alasan untuk itu. Ketika anak-anak Israel sedang mengembara dan seorang manusia sedang berdosa, mereka tidak dapat hanya berhenti di sana, meletakkan kemah suci, dan melewati ritual mempersembahkan suatu korban penebus salah atau korban penghapus dosa. Jadi apa yang harus mereka lakukan ketika seseorang berdosa dalam perjalanan? Yang mereka harus lakukan adalah mereka harus mengambil abu lembu betina merah, mencampurnya dengan air yang sedang mengalir, lalu dengan hisop memercikkan orang yang telah berdosa. Itu kedengarannya sangat aneh, bukan? Tetapi itulah cara Allah menangani dosa terhadap orang-orang ini. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus Kristus memasuki ruang atas bersama dengan para murid-Nya, apa yang dilakukannya? Hal pertama yang dilakukannya ialah ia mengambil sebuah baskom berisi air dan kemudian dia mencuci kaki para murid-Nya. Yesus Kristus telah kembali kepada Bapa pada saat ini dan ia masih mengikat pinggangnya dengan kain lenan pelayanan. Baskom air itu adalah firman Allah, dan Roh Kudus adalah Dia yang menerapkannya. Dan hisop itu tentu saja berbicara tentang iman. Saudara, ketika Anda dan saya berdosa saat ini, maka Kristus tidak akan mati sekali lagi bagi kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 mencatat, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Saudaraku, terang itu berbicara tentang firman Allah. Itu berarti bahwa jika kita hidup dalam terang, apa yang akan kita lihat? Kita akan melihat bahwa kita kotor dan kita perlu dibasuh oleh Allah. Roh Allah yang akan menuduh kita. Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa darah Yesus Kristus, Anak Allah, akan menjaga agar kita tetap bersih dari semua dosa ini. Namun saudaraku, air firman dan pembasuhan darah Kristus harus diterapkan kepada kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 mencatat, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan Yesus mati untuk menyelamatkan Anda dan saya.
Ia hidup di atas sana untuk menjaga agar kita tetap selamat. Ketika Yesus Kristus mati menebus dosa-dosa kita, Ia tidak mati hanya bagi dosa-dosa yang kita lakukan sebelum kita datang kepada Dia. Saudara, Tuhan Yesus mati bagi dosa-dosa kita sejak saat kita datang kepada Dia disalib sampai Ia memberi kita sebuah mahkota. Saudaraku, janganlah katakan kepada saya bahwa Anda tidak berdosa setelah Anda diselamatkan. Dosa dalam kehidupan kita itu merupakan sebuah fakta atau kenyataan yang banyak diabaikan oleh orang Kristen. Orang Kristen itu ditahirkan untuk gereja. Jemaat biasanya mandi sebelum pergi ke gereja pada hari Minggu. Mereka mungkin memiliki aroma yang harum karena mereka memakai minyak wangi. Tetapi bagi Allah, bau mereka tetap tidak sedap karena mereka kotor. Berapa banyak yang memandang pada hal-hal yang seharusnya tidak mereka lihat? Mereka datang dengan mata yang kotor. Berapa banyak yang mendengar gosip sepanjang minggu? Berapa banyak yang mendengar hal-hal cemar yang seharusnya tidak mereka dengar? Itu berarti mereka datang dengan telinga yang kotor. Beberapa memiliki tangan yang kotor karena mereka telah melakukan hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan. Kemudian beberapa memiliki kaki yang kotor karena mereka telah berjalan di jalanan yang seharusnya tidak mereka lalui. Dan kemudian mereka berpikir bahwa ketika mereka datang ke gereja, maka itu akan membuat segala sesuatunya menjadi beres. Tentu tidak demikian, saudaraku. Karena itu, dalam Yohanes 13 ayat 8, Tuhan Yesus berkata, "Jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian di dalam aku." Itu berarti bahwa jika ibadah gereja kelihatannya mati dan khotbahnya kedengarannya membosankan, mungkin itu karena Anda sendiri butuh dibasuh, suatu basuhan rohani. 1 Yohanes 1 ayat 6 menyatakan, "Jika kita katakan bahwa kita mempunyai persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak ingin berdusta. Jika kita melakukannya, maka kita harus mengakuinya kepada Tuhan Yesus. Adalah sangat penting bagi kita untuk datang kepada Dia dan menyatakan dosa-dosa kita. Dan Anda sebaiknya menyatakannya kepada Tuhan Yesus karena Ia sudah tahu segala sesuatu tentang Anda. Tetapi persekutuan itu akan menjadi lebih indah apabila kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah. Saudara, mengapa Anda tidak datang kepada Kristus untuk dibasuh? Seseorang mungkin bertanya, betapa sering hal ini harus dilakukan? Saya mendapati bahwa saya harus datang kepada Tuhan Yesus 2-3 kali sehari, setiap hari, dan mengatakan kepada Dia bahwa saya telah bersalah dan bahwa saya seharusnya tidak melihat ini atau tidak melakukan itu. Kita ingin persekutuan kita dengan Tuhan Yesus tetap indah, dan satu-satunya jalan kita bisa melakukannya ialah dengan mengakui dosa-dosa kita. Saudaraku, persembahan lembu merah ini itu merupakan persembahan yang luar biasa. Hal ini menjaga anak-anak Israel untuk tetap menjalani kehidupan yang benar di dalam pengembaraan mereka di padang gurun. Ini merupakan bau-bauan yang harum dalam pengembaraan di padang gurun sehingga mereka boleh hidup dalam persekutuan dengan Dia. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Bilangan ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk terus setia mengikuti pembahasan demi pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan sekarang Tuhan, berikanlah kekuatan dan kemampuan bagi kami agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, bila ada pertanyaan atau Anda mendapat berkat rohani setelah mendengarkan program ini, silakan kirim respon Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 222 000 460. Saya ulangi, 081 222 000 460. Kami tentu sangat terbuka dan juga sangat senang jika Anda mau meresponi program ini. Dan akhirnya saya, Yosias Dandra, mohon diri dari ruang dengar Anda. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati Anda.